Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Elvira Hasanah. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan jawaban saya terkait dengan kurikulum dasar kedua di hari kedua training Bimba yang membahas tentang metode individual system. Yang pertama yaitu pengertian dari individual system itu sendiri adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan itu harus individual system? Karena tidak mungkin tercipta small step system jika tidak menerapkan individual system. Yang ketiga, apa sih tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Tujuannya yaitu agar proses belajar itu dapat dilakukan secara bertahap atau small step system, karena tidak mungkin bertahap jika proses belajarnya itu secara klasikal. Yang keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan nih apa peran guru dan murid. Anak berperan sebagai subjek belajar, artinya si anak akan berperan aktif di dalam proses bermain sambil belajarnya. Sedangkan motivator berperan memberikan motivasi serta apresiasi kepada anak agar semangat belajarnya itu semakin hari semakin meningkat dan semakin menggelora, serta memfasilitasi memberikan kegiatan bermain sambil belajarnya sesuai dengan kemauan dan kemampuan yang disukai oleh anak tersebut. Yang kelima yaitu apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system. Individual system sendiri perbandingannya itu sedikit, materinya itu berbeda-beda, kurikulumnya itu menyesuaikan, dan anak sebagai subjek. Sedangkan classical system perbandingannya itu banyak, materinya pun beragam, kurikulumnya sudah ditentukan, dan guru itu sebagai sumber dari pembelajaran. Selanjutnya yaitu nomor 6, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system. Yang pertama nih, motivator harus mempelajari dan mengenal karakter dari masing-masing anak didiknya. Yang kedua, motivator itu harus mencari tahu kesukaan anak didiknya agar dapat mengarahkan anak melakukan kegiatan yang ia sukai, sehingga anak itu tertarik dalam melakukan kegiatan bermain dan belajarnya. Yang ketiga, satu langkah di depan anak agar kita itu dapat melakukan langkah antisipasi. Yang keempat, jangan minta dimengerti oleh anak, tapi kita yang harus mengerti anak. Yang kelima, yaitu memberikan reward dan lakukan evaluasi afeksi setiap saat agar motivator itu dapat memastikan bahwa setiap anak didiknya itu senang serta bersemangat melakukan kegiatan belajar sambil bermain. Yang ketujuh, apa dampak yang terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Dampaknya yaitu proses belajar tersebut terjadi secara bertahap serta bisa menyesuaikan kemampuan dan kesukaan dari masing-masing anak didiknya. Yang kedelapan, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan itu dilakukan dengan cara classical system? Dampaknya yaitu proses belajarnya itu tidak akan bertahap, sehingga materinya pun yang diberikan tidak akan sesuai dengan kemauan dan kemampuan dari masing-masing anak didiknya. Selanjutnya yaitu metode variation skill. Yang pertama yaitu pengertian variation skill. Variation skill merupakan kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajarnya. Yang kedua, mengapa sih kegiatan belajar itu harus divariasikan? Karena yang pertama, rentang konsentrasinya itu pendek,
mudah teralihkan, dan cepat merasa bosan. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tujuannya yaitu adalah agar anak itu tidak merasa cepat bosan, semakin tertarik, bersemangat, serta antusias dalam kegiatan bermain sambil belajarnya. Yang keempat, sebutkan 3 aspek dalam belajar. Yang pertama yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan juga aspek psikomotorik. Yang kelima yaitu kegiatan apa yang termasuk dalam aspek kognitif. Aspek kognitif merupakan kegiatan yang berkaitan dengan kerja otak atau kecerdasan. Misalnya nih, membaca dan juga matematika. Yang keenam, kegiatan apa yang termasuk dalam aspek afektif? Aspek afektif merupakan kegiatan yang berkaitan dengan hati dan perasaan, berupa suka atau tidak suka, dan senang atau tidak senang. Seperti contohnya yaitu berdialog, bernyanyi, dongeng, bercerita, dan juga bermain. Yang ketujuh yaitu kegiatan apa yang termasuk dalam aspek psikomotorik. Psikomotorik merupakan kegiatan fisik yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh. Psikomotorik dibagi menjadi 2 nih, yaitu psikomotorik motorik kasar dan juga motorik halus. Motorik kasar yaitu kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tangan dan juga kaki, seperti menangkap, melempar, dan menari. Sedangkan motorik halus yaitu kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan jari tangan, seperti mewarnai, menarik garis, dan menulis. Bimba Ayoyo menggunakan kemampuan motorik halus dalam proses belajar, seperti mewarnai dan juga menulis. Yang kedelapan, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Dengan cara kegiatan itu divariasikan antara aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Menghindari kegiatan yang berada dalam satu aspek nih, secara berturut-turut. Semisal, jika sudah membaca, maka kegiatan selanjutnya yaitu menulis. Terus, kegiatan selanjutnya bisa juga matematika dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh semisal menulis terus menulis lagi atau membaca terus membaca lagi. Karena kegiatan yang berturut-turut tersebut akan membuat anak itu cepat bosan. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat. Ketika kita melakukan suatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya itu akan diulang. Contohnya nih, ketika motivator itu membimbing anak dengan cara yang menyenangkan, maka anak tersebut akan senang mengulang kembali kegiatan bermain sambil belajarnya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? Ketika suatu kegiatan itu yang terus diulang, maka akan berdampak mampu. Sebuah hukum yang menjelaskan hubungan atau koneksi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau reaksi akan menjadi kuat bila sering digunakan. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan? Ketika seorang semakin mampu, maka semakin siap dan juga terampil, serta prosesnya itu pun akan semakin menyenangkan. Dampaknya akan menumbuhkan minat belajar anak yang semakin menggelora atau minat kuadrat dalam diri orang tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, ucapan atau kalimat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.